Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Rehandityo. Di sini saya ditemani oleh teman saya Kalista Damara dan Fajar Satyo Pamungkas. Kami dari FRI 017 akan mempresentasikan panel report praktikum terintegrasi perancangan bisnis dan fasilitas industri. Pada bagian yang pertama, kami akan menjelaskan tentang praktikum TEKMI. Adapun outline dari praktikum TEKMI di sini ada gambaran bisnis, analisis STP dan marketing mix, strategi rencana pemasaran, rencana produksi, proyeksi keuangan, dan analisis kelayakan. Yang pertama yaitu gambaran bisnis. Nama perusahaan kami adalah Seventeen Company, dan kami merupakan satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Visi kami adalah menjadi perusahaan nasional dengan produk alat bantu kesehatan, yaitu produk multimover. Dengan misi, selalu melakukan maintenance kualitas produk yang diproduksi, mengembangkan produk-produk dengan inovasi-inovasi terbaru, memberikan garansi produk sebagai best service bagi konsumen. Selanjutnya, yaitu analisis STP dan marketing mix. Pertama, di sini kami ada segmenting. Pada segmenting, kami mencakup geografis, demografis, psikografis, dan behavior. Pada geografis, multimover kami akan dipasangkan di lingkungan fasilitas kesehatan seperti obat kesehatan, dinas sosial, rumah sakit di Pulau Jawa. Kami memilih Pulau Jawa karena memiliki potensi besar untuk menawarkan produk kami. Lalu pada demografis, kami akan menjual multimover pada kalangan yang berkecimpung di dunia kesehatan dan kalangan masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Pada psikografis, multimover diperuntukkan bagi kalangan lansia, difabel, dan penderita kelumpuhan. Lalu pada perilaku, multimover diperuntukkan untuk kalangan yang mengalami keterbatasan gerak dalam sehari-hari, sehingga diperlukan adanya alat bantu. Selanjutnya yaitu targeting. Target dari penjual multimover yaitu ke toko kesehatan, dinas sosial, dan rumah sakit yang berada di Pulau Jawa. Selain itu, produk ini juga menargetkan kalangan yang mengalami keterbatasan gerak dalam sehari-hari seperti lansia, difabel, dan kelumpuhan. Adapun positioning perusahaan kami, yaitu kami memposisikan produk multimover sebagai alat bantu kesehatan yang dapat mempermudah penderita keterbatasan gerak dalam berpindah tempat. Alat ini memiliki multifungsi sebagai body mover dan tandu, namun tetap praktis digunakan dan disimpan karena dapat dibongkar pasang. Adapun tagline kami yaitu Your Movement Companion. Selanjutnya yaitu marketing mix. Yang pertama adalah produk, yaitu seperti yang disebutkan sebelumnya, multimover adalah alat bantu kesehatan yang dapat mempermudah penderita keterbatasan gerak. Lalu pada place-nya, kami memiliki lahan manufaktur dan memiliki gudang untuk menyimpan persediaan produk serta bahan baku yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Adapun harga yang kami tetapkan yaitu sebesar Rp1.400.000. Adapun promosi yang kami lakukan dengan menawarkan produk langsung ke konsumen melalui toko kesehatan, dinas sosial, dan rumah sakit dengan cara menyebarkan brosur produk. Selain itu, dilakukan promosi dengan digital marketing melalui Instagram. Pada Instagram, dilakukan pembuatan akun dan pengiklanan dengan Instagram Ads, serta membuat marketplace pada Facebook. Namun, pada kegiatan ini tidak ada biaya dikeluarkan. Selanjutnya, yaitu strategi dan rencana pemasaran. Yang pertama yaitu estimated marketing cost. Pemasaran produk kami akan dilakukan secara offline melalui toko kesehatan dan secara online melalui e-commerce Tokopedia. Pada marketing cost secara offline di sini toko kesehatan dan dengan total cost-nya Rp450.000, dan juga di sini kami menggunakan Instagram Ads dengan total Rp300.000. Adapun totalnya yaitu Rp750.000. Dan untuk sales, marketing, dan advertising pada tahun 2022 memiliki total yaitu Rp750.000 dengan peningkatan 2% pada tiap tahunnya, sehingga pada tahun 2026 totalnya adalah Rp765.000. Selanjutnya yaitu market breakdown analysis. Pada market breakdown analysis kami membagi 4 yaitu menjadi potensial market, target market, available market, dan level of competition. Pada potensial market, kami menargetkan setiap sektor yang bergerak di bidang kesehatan. Lalu pada target market kami yaitu pasien penderita kelumpuhan, kesulitan gerak, disabilitas, dan lansia dengan pendapatan menengah ke atas. Selanjutnya, pada available market, yaitu rumah sakit, toko kesehatan, serta peti jompo yang menampung lansia yang membutuhkan alat bantu gerak. Adapun level of competition kami yaitu monopolistic competition, karena banyak perusahaan lain yang menjual barang yang mirip dengan multimover, namun tidak sama. Selanjutnya, yaitu rencana produksi. Sales target based on field survey kami pada tahun 2022 sebesar 7.006,
hingga pada tahun 2027 yaitu sebesar 7.046. Adapun production volume kami pada tahun 2022 yaitu sebesar 7.077 dan pada tahun 2027 yaitu sebesar 7.440. Pada slide selanjutnya yaitu rencana sumber daya manusia. Pada tahun 2022 hingga 2024, perusahaan kami memiliki 25 pegawai, termasuk 19 operator produksi. Lalu, setelah perusahaan berjalan selama 3 tahun, kami akan mengadakan rekrutmen, dan kami akan merekrut 1 HRD staff, 1 finance staff, 1 operation production, dan 1 marketing and sales staff. Sehingga, perusahaan kami memiliki total 29 pegawai, termasuk 19 operator produksi. Dan pada bagian kiri ini merupakan struktur organisasi dari 17 company. Selanjutnya, pada rencana SDM juga, kami memiliki Direct Labor Cost Planning. Pada Direct Labor Cost Planning ini mencakup Production Operator dan Production Line Head. Dan berikut merupakan rincian biaya penggajian, rekrutmen, asuransi, dan bonus untuk pegawai pada tahun 2022 hingga 2026. Dengan total pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.069.340.498 hingga pada tahun 2026 sebesar Rp1.411.552.664. Selanjutnya yaitu Executive Labor Cost. Pada Executive Labor Cost di sini mencakup CEO, Specialized Staff, dan Manager. Dengan total pada tahun 2022 yaitu Rp456.878.119 hingga pada tahun 2026 yaitu sebesar Rp594.664.638. Kemudian selanjutnya adalah proyeksi keuangan. Sumber dari keuangan kami yaitu 80% dari owner equity dan 20% dari bank loan, sehingga didapatkan totalnya adalah Rp1.729.845.007. Serta untuk fund requirement-nya itu dari fixed investment, working capital, initiation SEUP cost, serta trademark cost. Dan didapatkan total yang sama seperti sebelumnya. Dan pada sebelah kanan terdapat cash flow yang direncanakan dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Pada cash flow ini terdapat perhitungan estimasi cash inflow serta estimasi cash outflow. Nah, pada balance sheet ini didapatkan untuk total aset serta total liabilities dan owner equities telah sama sehingga dinyatakan balance. Nah, selanjutnya adalah analisis kelayakan. Yang pertama adalah NPV dan payback period. Nah, didapatkan pada tahun 2025 nilai NPV lebih dari Rp1.340.801.309 dan perusahaan dinyatakan layak karena memiliki nilai BEP sebesar 0,8 dan didapatkan juga nilai payback period sebesar 1,72 yang artinya perusahaan telah balik modal pada periode ke-1,7. Selanjutnya adalah tabel IRR. Nah, pada perhitungan IRR ini didapatkan hasil sebesar 18,96% untuk nilai IRR-nya, di mana lebih besar daripada MRR, sehingga dinyatakan sudah layak. Kemudian, untuk tabel selanjutnya adalah benefit cost ratio. Di sini tertera pada perhitungannya nilai BCR-nya sebesar 1,11, di mana lebih besar dari 1, sehingga proyek sudah layak. Selanjutnya adalah pembahasan tentang praktikum PFT. Yang pertama ada jarak supplier dengan kandidat lokasi. Di sini kami ada 3 alternatif supplier serta 3 alternatif kandidat lokasi pabrik. Pada supplier yang pertama yaitu CV Sahrul, jaraknya dengan kandidat A sebesar 10,5 km, dengan kandidat B sebesar 65 km, dan dengan kandidat C sebesar 6 km. Untuk supplier kedua, jaraknya dengan kandidat lokasi pabrik A sebesar 4,3 km, dengan pabrik B sebesar 68 km, dan dengan pabrik C sebesar 4,6 km.
Dan yang ketiga, supplier ketiga jaraknya dengan kandidat A sebesar 4,6 km, dengan kandidat B sebesar 71,2 km, dan dengan kandidat C sebesar 7,7 km. Kemudian, dilakukan penentuan lokasi pabrik dengan menggunakan vector rating. Di sini kami mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dari faktor kuantitatif pada nomor 1 hingga 4 serta kualitatif pada nomor 5 hingga 6. Kemudian dari faktor tersebut kami menentukan pembobotan menggunakan metode AHP dan kemudian menghitung untuk nilai geomin dari bobot yang telah ditentukan. Dan selanjutnya yang keempat adalah menentukan matriks berdasarkan geomin yang telah dihitung, sehingga didapatkan matriks seperti yang tertera pada slide presentasi di bagian kanan. Selanjutnya dari matriks tersebut dilakukan normalisasi, dan setelah dinormalisasi maka kita cek konsistensinya, didapatkan nilai CR-nya sebesar 0,04, di mana lebih besar dari 0,01 maka sudah konsisten. Dan yang terakhir, kami menentukan hasil bobot dari setiap faktornya, seperti yang tertera pada tabel yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya kami melakukan penentuan lokasi pabrik dengan faktor rating dari data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif ini didapatkan dari penyebaran kuesioner yang diisi oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kandidat lokasi. Didapatkan dari rentang 0 hingga 100 nilai rata-rata dari setiap kualitatif faktor seperti yang tertera pada tabel yang pertama. Kemudian dari data yang kuantitatif ini adalah faktor UMK, harga, serta area. Nah, pada survei yang telah dilakukan didapatkan hasil distance of supplier to factory pada tabel yang ketiga di sebelah kanan bawah. Baik, selanjutnya adalah pemberian faktor rating terhadap 3 kandidat lokasi perusahaan yang akan dibangun pabrik. Kita akan memberikan tingkat terhadap masing-masing lokasi. Pemberian peringkat tersebut didasarkan kepada faktor kuantitatif dan juga faktor kualitatif. Untuk faktor kuantitatif yang dijadikan aspek kajian adalah besaran UMK, lalu harga tanah, selanjutnya ketersediaan lahan, dan juga jarak supplier dengan masing-masing lokasi. Lalu selanjutnya adalah faktor kualitatif. Untuk aspek yang dikaji pada faktor kualitatif ini terdapat akses transportasi, lalu potensi bahaya bencana, lalu ada potensial market, dan juga yang terakhir adalah kualitas sumber daya. Lalu kita lakukan perhitungan dan didapatkan skor yang terbesar itu adalah 68,6 yang terletak di Kota Bandung. Maka Kota Bandung yang terpilih untuk menjadi lokasi perusahaan. Selanjutnya kita akan menganalisis routing sheet untuk mengetahui berapa jumlah mesin yang dibutuhkan. Pada routing sheet ini kita akan mengkaji seperti lamanya waktu yang dihabiskan untuk masing-masing proses, dan juga kita akan mengkaji juga kapasitas mesin dan juga jumlah produksi yang diperlukan perharinya. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka didapatkan total kebutuhan mesin yaitu sebanyak 15 unit. Selanjutnya adalah kita akan menentukan material handling equipment dan juga stacking maksimum. Berdasarkan part-part komponen yang kita miliki untuk menyusun produk multimover, maka FRI kami memutuskan untuk menggunakan material handling equipment berupa troli, dikarenakan pada proses produksinya pun tidak memerlukan upaya perpindahan material yang begitu rumit. Maka kami memilih material handling equipment berupa troli dengan dimensi sebesar 1,2 kali 0,8 kali 0,9 meter dan juga kapasitasnya seberat 5 kg.
Baik, berikutnya kita akan menentukan stacking maksimumnya. Untuk menentukan stacking maksimumnya, kami menggunakan alat bantu software berupa stack builder yang disesuaikan dengan masing-masing besar dan dimensi part-part komponen yang dibutuhkan. Dan berikut merupakan hasil dari stack buildernya. Lalu juga kita menentukan jumlah unit load yang dibutuhkan pada perpindahan materialnya. Berdasarkan hasil dari routing sheet, maka kami memilih unit load sebesar 37 unit. Nah, routing sheet yang kami jadikan aspek tujuan pemilihan unit load sebesar 37 unit ini adalah jumlah produksi per hari yang paling maksimum, yaitu 37 unit. Lalu selanjutnya kita melakukan perhitungan unit load maksimum dengan menggunakan metode Gantt chart. Lalu dari unit load sebesar 37 ini kami membaginya menjadi dua faktor, yaitu 1 dan juga 37. Berhubung angka 37 merupakan bilangan prima. Lalu untuk unit load 1 setelah kami melakukan perhitungan dengan metode Gantt chart, dihasilkan waktu sebesar 1714 menit, sedangkan untuk unit load sebesar 37 membutuhkan waktu sebesar 1398 unit. Maka kami memilih unit load yang sebesar 37 unit karena menghasilkan waktu yang paling minimum. Baik, selanjutnya. Nah, setelah menentukan jumlah unit load yang terpilih yaitu sebesar 37 unit, berikut merupakan frekuensi pengantaran masing-masing proses produksi yang dilakukan pada aktivitas pabrik. Dapat dilihat pada slide presentasi bahwa untuk masing-masing proses hanya membutuhkan frekuensi pengantaran masing-masing yaitu sebanyak 1 kali saja. Selanjutnya kita akan menentukan luas area, baik luas area pabrik dan juga luas area kantor. Untuk luas area pabrik sendiri, kita menghitungnya berdasarkan panjang dan lebar mesin. Selain itu, kami juga menyesuaikannya dengan allowance operator, allowance material, dan juga allowance perpindahan material yang dibutuhkan. Maka untuk luas area pabrik sendiri setelah kita lakukan perhitungan, didapatkan luas sebesar 125,7 meter persegi. Lalu untuk luas area kantor yang kami butuhkan, kami hitung berdasarkan panjang dan lebar peralatan-peralatan kantor. Disertai juga kami meninjau berdasarkan allowance operator yang dibutuhkannya. Untuk ruangannya sendiri terbagi menjadi 4 ruang utama, yaitu ada CEO and Employee Room, lalu ada Meeting Room, lalu ada Praying Room, dan yang terakhir ada Pantry. Lalu setelah dilakukan perhitungan, maka luas area kantor yang dibutuhkan yaitu sebesar 41,7 meter persegi. Selanjutnya kita akan menghitung total ongkos material handling equipment yang dibutuhkan selama proses produksi berlangsung dengan menggunakan metode form to chart. Untuk menghitung total ongkos MHE menggunakan metode FTC ini, sebelumnya kami meninjaunya dan juga menggunakan data-data berupa biaya maintenance, lalu ada biaya depresiasi tools yang kami gunakan yaitu troli, dan juga biaya operator yang dibutuhkan. Lalu setelah kami lakukan perhitungan dengan metode FTC, dihasilkan total ongkos MHE keseluruhan yaitu sebesar Rp595.516. Lalu berdasarkan proses-proses sebelumnya yang telah kami lakukan dalam penentuan dan juga pencitraan daripada pabrik yang akan kami bangun, kami menyusunnya untuk denah layoutnya yaitu seperti ini. Namun denah ini, layout ini masih belumlah optimal. Untuk mendapatkan hasil layout yang optimal dengan menghasilkan cost yang minimum pula, kami menggunakan
alat bantu berupa software WinQSP. Maka untuk final layout yang terpilih dan juga menghasilkan cost yang paling optimal yaitu layout yang tertera pada slide presentasi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi final report praktikum terintegrasi perancangan bisnis dan fasilitas industri dari kami FRI 17. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.